Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali perjumpaan kita dalam ibadah hari Minggu. Kita masih ibadah dari rumah kita masing-masing, tapi itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita dan juga rasa syukur kita akan berjumpa dengan Allah kita dalam ibadah ini. Adik-adik sudah siap untuk ibadah? Siap. Kalau sudah siap, semuanya tenang, kita akan memulai ibadah kita. Setiap hari adalah hari terbaik yang Tuhan berikan. Hari Minggu adalah hari yang Tuhan kuduskan untuk kita bersama-sama beribadah. Adik-adik, kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyi dengan sukacita, boleh sambil tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kalau kita ingat-ingat, Tuhan itu sudah tolong kita. Dia menyertai hidup kita, Dia selalu menjaga kita, Dia memberkati kita dengan banyak hal. Misalnya diberi kesehatan, bisa sekolah meskipun hari ini harus bersekolah dari rumah, kemudian bisa berkumpul bersama keluarga, dan masih banyak berkat Tuhan yang lainnya. Itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang seharusnya selalu bersyukur dan selalu ingat bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Dan Allah itu baik, kita mau selalu memuji Dia karena Dia patut untuk menerima segala pujian karena semua kebaikan yang sudah Dia berikan untuk kita. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Allah itu baik. Kita akan menyanyikan dua versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Toraja. Allah itu baik. Dia Allah yang mengasihi semua orang. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pertanyaannya sekarang untuk adik-adik dan juga kakak, apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik dengan taat pada firman-Nya? Ataukah kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Misalnya tidak mengandalkan Tuhan saat kita mau melakukan sesuatu, kita tidak mau berdoa, kita selalu mengandalkan Tuhan, kita
bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami dan begitu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tetapi kami sadar Tuhan, kami sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang memohon ampun kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni dan mengasihani kami dan menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada firman-Mu, sehingga kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Ini doa kami, amin. Kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 68, Mazmur 68 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Mazmur 68 ayatnya yang ke-21, 20 sampai ayatnya yang ke-21. Semua sudah dapat? Sudah dapat? Kakak Nasi bacakan. Mazmur 68 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Dia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Amin. Kita bersyukur Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia mau menyelamatkan kita dan juga mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kita mau meresponi berita anugerah pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 381. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 381, bait yang pertama, yang Maha Kasih yaitu Allah. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya. Ya, kemudian kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan boleh menolong kami walaupun hari ini kami tetap beribadah di rumah, tapi Tuhan begitu sayang bagi kami semua. Sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan, cerita Alkitab. Tuhan tolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dengan itu kami bisa melakukan firman Tuhan.
Dan tolong ibu guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu agar bisa tersampaikan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelumnya ibu guru Sarah punya pertanyaan dulu. Pernah tidak kalian diperhadapkan pada kondisi harus memilih? Iya, pasti kita biasa ya diperhadapkan kondisi harus memilih salah satu. Nah, kemudian apakah sebelum kalian memutuskan untuk memilih, kalian berdoa dulu kepada Tuhan? Ada yang berdoa, ada juga yang tidak, langsung saja dipilih. Nah, kalau kita mau supaya pilihan kita tidak salah, pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sebaiknya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar cerita Alkitab mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang akan memutuskan untuk melakukan pemilihan. Setelah murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga di Bukit Zaitun, mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem mereka mau menanti janji Tuhan mengenai kedatangan penolong bagi mereka. Mereka menginap di salah satu rumah di Yerusalem. Nah, mereka menumpang di lantai atasnya. Mereka yang ada di sana adalah ke-11 murid Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan, Maria ibu Yesus, dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Mereka di sana setiap hari mereka bertekun, mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Kemudian orang-orang lain, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang lain juga datang untuk bergabung bersama mereka, untuk beribadah, memuji Tuhan. Nah, waktu itu kira-kira ada 120 orang banyaknya. Wah, pasti keadaan rumah itu sesak karena ada banyak orang. Kemudian Petrus berdiri menyampaikan sesuatu seperti ini. Hai saudara-saudara, kita harus mencari pengganti Yudas untuk melengkapi ke-12 rasul. Ada apa dengan Yudas? Masih ingat? Ada apa yang terjadi dengan Yudas? Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia tidak setia kepada Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus sebanyak 30 keping perak. Dia jahat, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Karena kejahatannya itu, dia bunuh diri, dia mati. Dan tempat dia mati dinamakan Hakaldama atau tanah darah. Ya, mereka harus mencari orang untuk menghentikan Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak senang ya kepada orang-orang yang mengkhianati Dia, kepada orang-orang yang tidak setia dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kalau kita hidup menjadi saksi yang setia. Menjadi saksi yang setia walaupun orang-orang mengatai kita karena kita ini pengikut Tuhan Yesus, kita harus berani. Kita tidak malu mengakui kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, selain itu, kita mau tunjukkan sikap kita yang setia kepada Tuhan Yesus dengan cara kita juga rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan. Kita mau mengasihi juga sesama kita. Yaitu adalah bentuk perbuatan kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus yang setia. Nah, kemudian mereka mau mencari ke-12 untuk melengkapi ke-12 rasul itu. Syaratnya orang itu adalah orang yang setia mengikuti Tuhan Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mulai dari pembaptisan Yohanes sampai dengan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Karena
tugas seorang rasul adalah menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Kemudian waktu itu orang-orang mengusulkan dua nama yang mereka lihat setia mengikuti Tuhan Yesus. Yang nama pertama adalah Yusuf yang disebut Barsabas, yang disebut juga Yustus. Nama yang kedua adalah Matias. Nah, dua orang ini diusulkan namanya. Kemudian untuk memilih satu saja orang yang akan mengisi ke-12 rasul itu untuk menggantikan Yudas, mereka sebelum memilih, mereka berdoa terlebih dahulu untuk memohon pertolongan Tuhan yang manakah Tuhan pilih untuk menggantikan Yudas. Setelah berdoa, mereka punya kebiasaan lagi untuk memilih, yaitu membuang undi. Waktu dibuang undi, nama siapa yang terpilih? Yaitu nama Matias. Ya, jadi apapun yang mau kita lakukan, pilihan apapun yang mau kita putuskan, harusnya kita memohon pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita mau andalkan Tuhan agar kita tidak salah pilih. Kita memilih yang mana kehendak Tuhan. Yang mana kehendak Tuhan itu pasti terbaik untuk diri kita. Misalnya sekarang ada yang mau masuk sekolah baru, bingung, ini saya mau sekolah di mana di? Nah, karena itu mari datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa memilih yang mana menjadi kehendak Tuhan. Nah, dan apapun hal-hal yang mau kita pilih, apapun hal-hal yang mau kita lakukan, sebelum memulainya kita memulai dengan doa. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Jadi Matias terpilih itu karena kehendak Tuhan. Dan lengkaplah ke-12 rasul itu. Amin firman Tuhan. Nah, cerita Alkitab tadi terambil dari, ayo dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1, kita baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Lalu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga karena itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami,
selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jauh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Kita akan bersama-sama doa Bapa kami bersama-sama. Kita sikap doa, kita doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah dengarkan cerita Alkitab, sudah baca firman Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 457. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat, ya Tuhan tiap jam. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau mendengarkan dulu nats persembahan kita hari ini dari Ulangan 12 ayatnya yang ke-26. Ulangan 12 ayatnya yang ke-26. Kita bacakan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi pujian berilah yang baik. Pujian berilah yang baik.
atau ada yang sedang sakit, ya kita akan doakan sama-sama hari ini. Dan kita juga mau berdoa bagi orang-orang yang terkena dampak COVID. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh selalu ada bersama kami, menjaga dan memelihara kami. Hari ini kami boleh beribadah itu karena pertolongan Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati, semoga dapat dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bersama dengan anak-anak sekolah yang kami yang berulang tahun dalam minggu ini pun dalam bulan ini. Terima kasih untuk usia yang Tuhan boleh berikan. Tuhan Yesus tolong mereka selalu supaya selalu mau mengandalkan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, orang tua yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sedang sakit. Mari Tuhan Yesus datang menolong, memberkati, berikan kesembuhan, berkati minuman, obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi, agar mereka bisa memperoleh kesembuhan dan bisa pulih kembali, bisa kembali beraktivitas setiap hari. Kami berdoa Tuhan di tengah virus Corona yang menyerang seluruh dunia pun menyerang daerah kami. Tuhan Yesus datang menolong kami, terus jaga kami, peliharakan kami agar kami boleh terhindar dari virus Corona. Setiap orang yang kena dampak dari virus Corona ini, baik yang dihentikan dari pekerjaannya, yang sudah tidak bekerja, mari Tuhan Yesus terus menguatkan mereka, menolong mereka, agar mereka bisa tetap berusaha. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus selalu melihat dan menolong kami. Tuhan Yesus berkati selalu kedua orang tua kami yang selalu merawat dan menjaga kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu guru sekolah minggu yang setia mengajari kami. Tuhan Yesus juga jaga mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus yang menolong dan memelihara serta melindungi mereka semua. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak sekolah minggu yang harus belajar di rumah, yang harus beraktivitas di rumah. Tuhan Yesus tolong kami untuk bisa belajar dan beraktivitas dengan baik, selalu mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap doa kami, ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita ada aktivitasnya itu kita buat videonya menghafal ayat Alkitab dengan menggunakan gerakannya nanti adik-adik yang kreasikan sendiri. Misalnya contoh ya, ini contoh, tetaplah berdoa, itu contoh. Jadi nanti adik-adik cari gerakannya yang sesuai dengan kata-kata dari ayat firman Tuhan. Nah, ayat yang akan kita hafal itu adalah dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Semua buka Alkitabnya dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Kita baca 2 kali sama-sama ya. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, ayo kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita ulang sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin.
jadi itu yang akan adik-adik hafal. Nanti cari gerakannya sesuai dengan kreasi adik-adik. Nah, setelah sudah menghafal, ada gerakannya, adik-adik nanti buat video, terus videonya itu dikirim ke nomor WA guru sekolah minggunya. Kalau ada yang simpan nomor WA guru sekolah minggunya. Kalau seperti anak remaja kan ada grup WA, nah nanti dikirim ke situ. Anak remaja juga ada, anak besar juga sudah ada grupnya. Kalau sudah ada nanti videonya itu, aktivitasnya itu dikirim ke grup masing-masing. Oke? Nah, kemudian ada penyampaian yang pertama tentang GCA, Gerakan Cinta Alkitab. Adik-adik masih lakukan Gerakan Cinta Alkitab? Semuanya rajin nggak baca Alkitab setiap hari sesuai dengan jadwal yang diberikan, buku yang diberikan GCA-nya? Ya, jadi kakak ingatkan tetap laksanakan GCA-nya, rutin baca firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang ada di buku Gerakan Cinta Alkitabnya. Ya, kemudian penyampaian kedua lagi, persembahannya boleh dikumpulkan, nanti dikasih masuk ke dalam amplop dan diberikan kepada guru sekolah minggu terdekat yang ada di dekat rumahnya. Oke, adik-adik yang terkasih, demikianlah penyampaiannya. Jangan lupa aktivitasnya dilakukan ya, kirim di grupnya di WA atau WA guru sekolah minggunya. Oke, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Kakak bacakan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita nyanyikan bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kiranya Allah mengasihani kita dengan memberkati kita, kiranya Ia menyertai kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.